Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45. Bunyinya sebagai berikut. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Maria dan Elisabet adalah dua perempuan yang tidak pernah dipandang akan menjadi pembawa perubahan bagi dunia. Elisabet adalah seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan mandul, sementara Maria adalah seorang perawan sederhana dari sebuah desa yang jauh dari pusat kekuasaan. Mereka hanya akan menjadi bagian dari masyarakat biasa. Namun apa yang di mata dunia itu dianggap biasa-biasa saja, ternyata mereka dipilih oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya penyelamatannya. Elisabet melahirkan Yohanes yang berperan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Maria melahirkan Yesus, sang juru selamat dunia. Ternyata mereka adalah para wanita yang revolusioner karena membawa pembaruan bagi dunia. Sungguh ajaib karya Tuhan itu. Dan keajaiban ini dapat terjadi selain karena kebaikan Allah, tapi juga karena iman Maria dan Elisabet. Lukas menggarisbawahi peran iman itu di dalam ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Agustinus pun mengatakan bahwa Maria itu dipuji bahagia bukan pertama-tama karena menjadi ibu Yesus secara biologis, tapi karena ia menerima Yesus dalam hati atau dalam iman. Karena percaya, Allah pun berkenan tinggal di dalam rahimnya. Iman atau percaya memiliki daya kekuatan yang membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Perjumpaan Maria dan Elisabet dalam kisah Injil ini merupakan perjumpaan dari dua wanita yang memiliki pengalaman iman yang sama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengalami Allah, dan mereka ingin saling berbagi sukacita yang telah mereka alami itu. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita memang perlu membagikan apa yang kita alami dengan saudara seiman kita, sukacita maupun penderitaan. Ini penting supaya kita bisa saling menguatkan dan bersukacita karena apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya ingin kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, Dia juga ingin kita bersukacita. Dia ingin kita makin kuat melalui apa yang kita alami. Dan saudara-saudara seiman yang ada di sekeliling kita sangat berperan dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak, mereka seringkali meneguhkan kita, menegaskan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, membangun iman kita, memberikan kesaksian, mengajari kita tentang ketaatan dan berbagai hal lainnya. Mereka menolong kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan.
Kalau kita perhatikan, saat Maria berkunjung itu, Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama Elizabeth. Mengapa demikian? Tentunya mungkin Maria ingin membantu Elizabeth selama masa kehamilan, karena waktu itu usia kandungan Elizabeth 6 bulan. Bayangkan saudara betapa banyak yang bisa dilakukan Maria selama 3 bulan. Dan mungkin Elizabeth juga mengajarkan banyak kepada Maria yang baru saja mengalami masa-masa awal kehamilannya. Tuhan sangat memperhatikan kedua wanita ini dan menolong mereka melalui masa-masa penting dalam hidupnya melalui kebersamaan mereka. Itu artinya bagi kita membagikan kepada orang lain apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita pada akhirnya adalah untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Mungkin kita berpikir kelahiran Yohanes sekedar menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Makanya beda waktu kelahiran mereka tidak terlalu jauh. Tapi yakinlah saudara, sungguh Tuhan itu luar biasa. Ia mengatur semuanya tepat pada waktu dan tempatnya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak teratur. Dari pengalaman iman Maria dan Elizabeth itu, mau mengingatkan kita mengenai apa yang paling penting di dalam masa raya Advent, masa penantian ini. Kita akan menyambut kelahiran Yesus dan melihatnya di palungan. Biarlah dengan kehadirannya itu akan membuat kita makin beriman dan menggerakkan hati kita untuk mau berbagi dengan saudara seiman kita, baik sukacita maupun penderitaan, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.